Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biokimia 2, yaitu tugas ke LKM 12. Sebelumnya, nama saya Deborah Purba dengan NIM 1813031030 dari kelas 5B Pendidikan Kimia. Artikel yang akan saya review pada LKM ini adalah High Lipoprotein A and High Risk of Mortality. Untuk permasalahan daripada artikel ini yaitu kadar lipoprotein A yang tinggi dikaitkan dengan risiko tinggi penyakit kardiovaskular termasuk infark miokard dan stenosis katup aorta, observasi dan kausal dari genetika manusia. Jadi itu ya untuk permasalahan dari artikel ini. Tujuan daripada artikel ini, beberapa terapi penurun lipoprotein A saat ini sedang dikembangkan dengan tujuan jangka panjang untuk mengurangi penyakit kardiovaskular dan kematian. Namun, hubungan antara lipoprotein A dan kematian tidak jelas. Pada artikel ini menguji hipotesis bahwa kadar lipoprotein A berhubungan dengan risiko kematian. Jadi itu tujuan daripada artikel ini. Selanjutnya itu metode. Artikel ini mempelajari individu dari 2 studi prospektif dari populasi umum di Denmark, di mana 69.764 memiliki informasi kawin pada konsentrasi lipoprotein A, sedangkan 98.810 pada jumlah ulangan LPA triangle 4 tipe 2 dan 119.094 pada genotip LPA RS10455872. Secara observasi, lipoprotein A lebih kecil dari 93 mg per dl dikaitkan dengan rasio bahaya 1,50 interval 95%. Itu dia untuk metode yang digunakan. Ada beberapa teori-teori tentang lipoprotein daripada artikel ini. Saat ini tidak ada bukti double blind acak yang sering lipoprotein A akan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular seperti yang diharapkan dari bukti pengamatan dan genetik. 1-7 lipoprotein A mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Teori ini juga dapat mengurangi mortalitas kardiovaskular dan semua penyebab. Namun, karena tingkat lipoprotein A yang tinggi dapat melindungi dari kejadian perdarahan. Atau 7-9 lipoprotein A secara teoritis dapat meningkatkan risiko kematian. Yang paling penting dalam artikel ini adalah hubungan antara lipoprotein A dan kematian sangat tidak jelas. Pada artikel ini juga menjelaskan bahwa kadar lipoprotein A berhubungan dengan risiko kematian secara observasi dan kausal dari gen manusia ethics. Peneliti sudah memeriksa sebanyak 126.936 individu dari populasi umum di Denmark. Peneliti mengeksplorasi lebih lanjut apakah asosiasi tersebut kemungkinan didorong oleh jumlah LPA triangle 4 tipe 2 yang rendah dan jumlah pengulangan dari KIF2. Dan dengan demikian kecil penyebab dari lipoprotein A ini adalah tidak berhubungan dengan kematian. Ada juga beberapa temuan daripada artikel ini. Untuk individu dengan kadar lipoprotein A yang lebih tinggi, kemungkinan usianya akan mencerminkan lebih tinggi. Pada wanita pasca menopause, wanita itu lebih memiliki kadar lipoprotein A yang tinggi. Kadar kolesterol dalam penggunaan lipoprotein ini
juga berisiko menyebabkan kematian pada wanita yang sedang menopause. Ada 5 temuan penting daripada artikel ini. Yang pertama, kadar lipoprotein A dan resiko kardiovaskular, non-kardiovaskular, dan semua penyebab kematian. Oleh kadar lipoprotein A yang tinggi dikaitkan dengan resiko tinggi kedua penyakit tersebut, seperti kematian kardiovaskular dan semua penyebab penyakit, tetapi bukan kematian karena penyakit non-kardiovaskular. Yang kedua, genotip dan risiko kardiovaskular, non-kardiovaskular, dan semua penyebab kematian, jumlah pengulangannya yang rendah dikaitkan dengan peningkatan kematian vaskular yang berbatasan dengan semua penyebab kematian, tetapi tidak dengan kematian non-kardiovaskular. Yang ketiga, risiko pengamatan dengan genetik kardiovaskular dan semua penyebab kematian dalam analisis observasi ini disesuaikan dengan multivariabel untuk kematian kardiovaskular dan kematian non-kardiovaskular. Yang keempat, perbandingan kolesterol serupa dengan peningkatan kadar lipoprotein A dan lipoprotein dengan densitas yang rendah. Dalam analisis observasi ini, rasio yang disesuaikan dengan multivariabel kardiovaskular mortalitas sama dengan atau setara dengan 1,18 untuk kadar lipoprotein A kolesterol. Yang terakhir yaitu resiko kardiovaskular dan non-kardiovaskular dan semua penyebab kematian itu setara. Di individu dengan 10% tertinggi kadar lipoproteinnya atau 50% dikaitkan dengan rasio yang disesuaikan dengan multivariabel untuk kematian kardiovaskular dan kematian non-kardiovaskular dan semua penyebab kematian di Denmark. Jadi, kesimpulan daripada artikel ini yaitu tingkat lipoprotein A yang tinggi melalui jumlah pengulangan yang rendah yang sesuai daripada metode ini melalui pengulangan tinggi dikaitkan dengan kandungan kolesterol yang tinggi dan kematian yang tinggi. Jadi itu dia pembahasan mengenai review jurnal mengenai lipoprotein A ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.